Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Marzaki Saleh, NIM saya 12421 007, Prodi Teknik Lingkungan. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yakni pengelolaan sampah. Penilaian kondisi awal. Apa jenis dan volume sampah yang dihasilkan di sekitar tempat tinggal mahasiswa setiap hari. Jadi volume sampah yang dihasilkan di sekitar tempat tinggal mahasiswa ini setiap harinya itu ada jenis sampah di tempat tinggal, organik, anorganik, dan limbah B3, dan sampah kertas di tempat tinggal saya setiap harinya kurang lebih 1 kilo. Bagaimana sistem pengelolaan sampah saat ini di era tempat tinggal mahasiswa? Di sini jawabnya di kalangan tempat tinggal saya dan masyarakat sekitar agar meminimalisir pembuangan liar yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan dengan membuat tempat sampah sesuai jenis sampahnya, memanfaatkan sampah organik menjadi kompos atau pupuk. Jadi bagaimana sih caranya mengelola sampah itu, ya dengan meminimalisir sampah yang bisa dikelola lagi menjadi misalnya yang organik ya. Organik itu bisa dibuat pupuk kompos atau semacamnya, atau yang anorganik itu bisa didaur ulang dengan bisa dibuat tas, bisa dibuat botol atau lainnya. Jadi jenis-jenis sampah itu kalau sudah dikelola dengan cara yang digunakan yang tepat, itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus atau bisa membuahkan hasil yang bisa dijual belikan. Itu dengan sistem pengelolaan sampah di era tempat tinggal saya. Apakah ada fasilitas daur ulang yang tersedia? Fasilitas daur ulang sendiri di era tempat tinggal saya ini mendaur ulang yang bisa digunakan kembali seperti pot, bunga, tas dari plastik, terus paralon bekas dijadikan hidroponik, dan banyak sampah lainnya yang bisa didaur ulang tergantung yang dibutuhkan. Gitu. Lanjutnya, pemahaman tantangan. Nah, apa saja kendala utama dalam pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Jadi di tempat tinggal saya ini pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal saya ini kurang memadai atau kurangnya pekerjaan sampah. Jadi yang dibutuhkan itu kurang memadai, terus pekerja sampah ini juga kurang. Jadi sumber daya manusianya ini untuk bekerja di tempat sampah itu kurang. Tidak itu saja, alat untuk pengelolaan sampah yang jarang digunakan. Selanjutnya, apa peran teknologi informasi dalam memfasilitasi partisipasi komunitas dalam inisiatif pengelolaan sampah? Jadi peran teknologi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan karena peran teknologi ini memudahkan masyarakat untuk menggunakannya, yang mana itu contoh di teknologi yakni HP. Nah, kenapa saya ngambil contoh dengan HP? Nah, di sini kan HP udah termasuk teknologi, bisa membuat sistem aplikasi yang mana sistem aplikasi ini memudahkan untuk masyarakat tahu bahwasannya aplikasi ini untuk menjual sampah yang bisa didaur ulang, kayak contohnya ya seperti bank sampah. Jadi aplikasi teknologi HP ini sangat penting bagi fasilitas komunitas itu, untuk mengajak masyarakat yang lainnya sadar kebersihan di lingkungan sendiri. Itu peran teknologi informasi itu. Nah, kebijakan
Di sini apa saja kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah setempat atau lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Nah, kebijakan pemerintah setempat melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan melakukan edukasi pengelolaan sampah serta sosialisasi pengelolaan sampah agar kesadaran masyarakat meningkat supaya tidak sembarangan membuang sampah. Jadi kebijakan yang penting untuk masyarakat setempat itu dan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah setempat melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi sistem yang ada di pemerintah itu diubah untuk menerapkan eh, menerapkan sistem kebijakan ini dengan menggunakan kantong plastik sekali pakai dan melakukan edukasi pengelolaan sampah serta sosialisasi pengelolaan sampah. Itu jadi kebijakan yang ada di pemerintah setempat atau lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan untuk mengatasi tentang spesifik di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Ya, dengan kebijakan menerapkan sistem yang sudah berjalan melalui cara berkelanjutan. Jadi yang sudah diterapkan tahun-tahun sebelumnya itu dilanjutkan, tapi dengan dimodifikasi biar apa? Biar cara sistem tahun sebelumnya itu biar tidak hilang dan dimodifikasi dengan zaman sekarang. Jadi dengan cara modifikasi cara yang sudah ada sebelumnya dengan berkelanjutan. Begitu. Selanjutnya edukasi dan kesadaran. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik di kalangan mahasiswa dan penduduk setempat. Nah, jadi cara terbaiknya ini dengan menyadarkan mahasiswa dan penduduk ini memilih sampah organik dan non-organik atau limbah B3 ke tempat sampah yang sudah dibedakan dengan warna ciri khas masing-masing. Ada yang warna biru, ada yang warna merah, itu limbah B3. Ada yang warna kuning, itu yang organik. Ada yang warna hijau, itu yang warna kuning itu non-organik. Ada yang warna hijau yang non-organik, dan ada yang warna biru itu kardus, kertas, dan lainnya. Jadi ada 4 tempat ciri khas masing-masing tempat sampah. Jadi ada 4 macam. Ya, itu untuk kesadaran pentingnya pengelolaan sampah yang baik di kalangan mahasiswa atau penduduk. Oke, selanjutnya apa saja program edukatif yang bisa diimplementasikan untuk mengajarkan prinsip daur ulang dan pengurangan sampah. Nah, jadi program edukatif yang bisa diimplementasikan itu dengan program edukatif yang baik, yakni Sabtu Bersih. Nah, apa sih Sabtu Bersih itu? Sabtu Bersih ini di masyarakat sekitar saya atau di tempat tinggal saya itu yang mana menamai dengan Sabtu Bersih atau kata lainnya gotong royong di hari Sabtu. Nah, gotong royong di hari Sabtu ini itu sangat membantu dengan mengimplementasikan cara dan mengajarkan gimana sih ini cara untuk membuang sampah yang benar, mendaur ulang sampah yang benar, dan sampai menjual sampah yang bermanfaat itu ya. Mendaur ulang, menjual sampah ke bank-bank sampah atau ke tempat lainnya yang bisa menjadi cuan atau menjadi uang itu. Jadi program edukatif yang benar Sabtu Bersih. Jadi ada yang bergotong royong dan itu pun nanti dimasukkan dengan studi kasus dan perbandingan. Apa
apakah ada contoh sukses pengelolaan sampah dari komunitas atau negara lain yang bisa diadaptasi? Nah, dari negara lain itu, dari negara Swedia, saya mengambil negara Swedia itu kenapa? Karena sistem yang pengelolaan sampah itu sangat bagus, yang mana itu dengan pay system. Nah, apa sih itu pay system? Pay system itu eh, pay system itu berupa penghargaan. Jadi ada yang kayak misalnya kita di Indonesia mengumpulkan barang-barang sampah yang bisa didaur ulang dan dijual itu sebagai penghargaan, ya itu namanya pay system di negara Swedia. Jadi gimana caranya negara Swedia itu sampah itu sangat berharga dan bisa menguntungkan negara maupun menguntungkan masyarakat di sekitar negara Swedia begitu. Jadi dengan pay system. Nah, bagaimana komunitas lain mengatasi tentang yang sama dan apa yang bisa dipelajari? Ya dengan kesadaran kita sendiri, dan sistem negara di Indonesia itu diubah dengan cara apa yang saya jelaskan berikutnya, dengan cara mengmodifikasi itu. Bagaimana komunitas mengatasi tentang yang sama. Jadi itu ya, itulah yang bisa dipelajari dari negara-negara luar. Pengembangan teknologi. Bagaimana teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Teknologi baru dapat dimanfaatkan dengan menggunakan cara teknologi sanitary lead di TPA Mega. Itu dengan cara sanitary lead di TPA Magar. Begitu. Nah, apa sih itu sanitary landfill? Itu teknologi yang bisa menghancurkan sampah dan mengubah airnya menjadi gas dan menambah lahan kapasitas. Itu sangat penting teknologi ini. Itu saja sih dari presentasi. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang tidak baik. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Semoga matkul pengelolaan sampah ini menjadi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.